Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan memperbaiki sebuah lampu merek Mivo 18 watt. Untuk lampu ini casingnya sudah saya buka, namun saya belum melakukan pengecekan cek anti konslet ya. Kita langsung saja. Lampu ini mati total ya teman-teman. Buka dulu untuk, waduh, ternyata ini sudah rusak sangat parah ya teman-teman. Kita coba perbaiki dulu. Jika mesinnya masih bagus, saya akan memanfaatkan mesin dari LED AC bawaan lampu ini. Karena untuk IC saya lihat sudah menggunakan IC yang tipe mirip-mirip dengan IC driver yang biasa saya gunakan, yang berapa kaki ini, 2, 4, 6, 7 kaki. Dan untuk diodanya dipisah. Hanya saja untuk bagian induktor sudah seperti yang teman-teman lihat ya, sudah rusak seperti itu. Kita coba dulu untuk mesinnya. Untuk induktor nanti kita cari kanibalan bila mesinnya masih normal. Untuk PCB nya cukup tebal, seharusnya ini bagus ya. Entah kenapa dia sampai melorot seperti ini. Untuk resistor pengatur arusnya masih bisa dilihat ada di situ. Dan nilai resistornya masih sama. Coba cek input dan out. Dioda masih aman. Kita cek jalur IC. Probe multitester warna merah ditaruh di kaki yang bekas induktor terbakar, dan probe warna hitam di input dioda. Jika di kaki plus dari dioda maka akan mendapatkan nilai seperti dioda seperti itu, tapi jika di kaki min harus 0 ya, tidak boleh terhubung. Artinya IC nya masih bisa dikatakan normal, terkecuali IC ini putus ya teman-teman. Untuk fuse-nya sendiri, fuse tidak putus. Biasanya fuse akan putus jika terjadi kerusakan konslet pada dioda bridge, dan ini membuktikan fuse-nya memang tidak putus. Kemudian karena arusnya atau aliran listrik terus mengalir sehingga membuat lampu hampir terbakar total ya. Kita berpikir dulu sejenak teman-teman, bagaimana cara kita mengakalinya. Saya sudah memiliki sebuah induktor kecil. Kita tekuk dulu untuk kedua kakinya seperti ini ya teman-teman. Lalu sebelum menuju ke bagian retakan induktor pertama, kita potong
pada bagian ini. Karena bisa saja terjadi kebocoran pada bagian yang sudah hangus di letakkan induktor yang pertama. Lalu kita akan menaruh induktor di sini. Jadi kita putus dulu menjadi dua bagian. Jalur induktor ya teman-teman, sudah saya putus untuk yang ke kaki awalnya karena takutnya sudah terjadi konslet di situ. Lalu kita kupas sedikit catnya untuk diberikan timah di sini ya. Sudah ya teman-teman, sudah terhubung. Untuk out plusnya juga dari bagian sini akan saya putus. Karena takutnya pada keluaran dari jalur ini sudah ada kebocoran ke PCB. Untuk pemberian elko out sendiri bisa kita langsungkan ke bagian PCB LED ya teman-teman, tidak perlu di sini jika kita menggunakan PCB LED yang lainnya. Kurang lebih seperti ini, kita tinggal menyambungkan kabel menuju out. Sebelum memasang kabel outnya, kita cek dulu untuk jalur dari induktornya apakah tidak tergabung. Set ke mode dioda dan pastikan tidak mengeluarkan angka 0 ya teman-teman. Di sini angkanya 13, 14 berarti ada hambatan, artinya tidak tersambung langsung. Oke, sudah menempel. Yang dari out induktor itu adalah bagian main ya teman-teman. Dan untuk satunya lagi adalah bagian plus di sini. Oke. Jika sudah, kita siapkan dulu untuk PCB LED-nya. Saya akan menjelaskan pada PCB LED.
Untuk bagian input dari kabel yang ada di situ akan kita taruh ke bagian plus dan minnya seperti ini. Dan untuk dua bagian ini adalah bagian elko dan resistor pembuang tegangan. Di sini saya menggunakan resistor 150 kilo ohm ya teman-teman. Langsung saja kita kerjakan. Plus ke plus, min ke min, jangan sampai meledok ya. Yang ada garisnya itu adalah bagian min, sambung ke bagian min dari PCB LED. Oke bro, kita coba langsung. Apakah ini pas? Oh boleh ya teman-teman. Sediakan yang seperti ini. Kita siapkan dulu PCB ini buat penjepit supaya sudah tidak dilepas-lepas lagi. Tidak perlu full ya teman-teman. Yang paling pokok adalah yang di bagian bawah LED-nya seperti ini ya, bagian pinggiran ya teman-teman. Kita taruh secara merata. Seperti ini. Langsung saja kita pasangkan ke sini ya teman-teman. Kita masukkan kabel out yang dari induktor dan yang out yang menuju ke plus ya, seperti ini. Langsung saja kita solder ke bagian plus. Dan bagian minnya. Langsung saja kita akan mencobanya. Terlebih dahulu kita akan mencoba menggunakan anti konslet ya teman-teman. Semoga praktek kita kali ini tidak gagal. 3, 2, 1. Biar ya teman-teman. Terbaca 14 watt, dia turun ke 13 watt. Akan kita tambah resistornya kurang lebih di paralel dengan resistor 10 ohm ya teman-teman. Tapi akhirnya saya paralel resistor pengatur arusnya dengan resistor 5,6 ohm. Masuk di angka 17 watt. Menurut saya ini sudah cukup ya teman-teman. Dia akan turun, namun lebih baik kita melakukan pengetesan ketika dia menggunakan casingnya ya, jangan seperti ini. Kita oleskan lem thermal pasta di bagian samping PCB LED-nya agar supaya
penyerapan panas dari PCB LED ke bodi atau ke casing lampu ini berlangsung dengan baik. Langsung saja kita tutup batok lampunya teman-teman. Untuk casing dan batok lampunya adalah jenis yang tidak bisa diputar ya ketika sudah klep seperti ini. Setelah itu kita pasang drat dari lampu ini. Kemudian kita pasang pinnya. Terakhir setelah pin dipasang, kita beri titikan sedikit keliling pada drat ini agar supaya drat ini tidak mudah lepas ketika dipasang di fitting lampu. Kali ini saya sudah memasang lampunya dengan wattmeter yang tidak melalui anti konslet lagi. Ini sudah dari PLN langsung ya teman-teman. Dan akan saya coba dia drop untuk wattnya stabil sampai di berapa watt. Untuk itu video ini akan saya skip agar mempersingkat waktu teman-teman dalam menonton. Bisa teman-teman perhatikan, dengan ini kesimpulannya driver ini masih bisa digunakan. Mungkin karena saya menggunakan rangkaian LED DC yang dijual khusus 15 watt, jadi untuk arusnya menyesuaikannya, walaupun memang di sini drop 2 watt ya, 3 watt setengah, 2 watt maksudnya menjadi 13 watt setengah, dimana LED DC yang saya gunakan adalah LED DC yang tipenya untuk lampu 15 watt. Untuk terang lampu ini sendiri bisa dibilang cukup bagus ya, sangat bior, terang. Tinggal kita menyesuaikan dengan harga yang akan kita berikan saja. Karena tidak ada stok lampu yang LED DC yang di atas 18 watt, jadi saya hanya memanfaatkan LED DC yang ini saja. Dan ini sudah cukup bagus. Artinya untuk driver LED AC yang meskipun sudah sangat bobrok seperti tadi masih bisa kita manfaatkan. Dan untuk 13,5 watt bisa terbilang cukup terang ya teman-teman, daripada lampu rumahan yang biasa kita pakai 7 watt atau 6 watt, atau apalagi jika kita memakai lampu LED abal-abal, mending lampu yang seperti ini. Saya bisa memberikan sedikit masukan, kemungkinan tidak terjadi kebakaran atau LED tidak terbakar karena lampu ini kedap udara ya teman-teman. Untuk proses terjadinya kebakaran menjadi api itu harusnya ada oksigen ya. Api harus memiliki 3 unsur, salah satu unsur saja tidak ada maka api tidak akan jadi ya. Pertama adalah bahan bakar, kedua suhu panas, dan ketiga oksigen. Salah satu di antara 3 unsur tersebut tidak ada maka tidak akan terjadi insiden kebakaran dari lampu yang seperti ini. Karena lampu ini kedap udara, pastinya di dalam tidak ada oksigen. Apalagi di situ ada fuse yang seharusnya dapat melindungi jika ada konslet di bagian dioda. Untuk kerusakannya sendiri bisa dibilang konslet pada arus atau pada bagian DC-nya. Jadi tidak sampai membuat fuse dari lampu ini putus. Tapi saya sarankan untuk teman-teman pengguna barang-barang elektronik, apalagi seperti lampu, bila Anda dapati lampu rumah Anda sudah mati, ada baiknya lampu tersebut dilepas. Jangan dibiarkan masih terpasang di fitting padahal lampunya sudah mati.
Selain membuang tegangan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Salam elektronik dan salam coba-coba. Terima kasih.